Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal yang dipimpin langsung oleh Bapak Henry Didi Harto, Escape Nurse MPD. Perkenalkan, nama saya Devinsia Watulekahama, 2232792 kelas A. Muskuloskeletal terdiri dari kata muskulu artinya otot dan skeletal artinya tulang. Muskulu atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Muskuloskeletal disebut juga lokomotor. Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Komponen utama sistem muskuloskeletal adalah jaringan ikat. Organ-organ sistem muskuloskeletal ada 8, yaitu yang pertama otot, yang kedua tulang, ketiga sendi, keempat tendon, 5 ligamen, 6 bursae, 7 fascia, dan 8 kartilago atau tulang rawan. Yang pertama ada tulang, adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya yang terdiri atas hampir 50% air dan bagian padat. Selebihnya terdiri dari bahan mineral terutama kalsium kurang lebih 67% dan bahan seluler 33%. Fungsi tulang yang pertama yaitu mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh, melindungi organ tubuh, jantung, otak, paru-paru, dan jaringan lunak. Yang kedua, memberikan pergerakan, otot berhubungan dengan kontraksi dan pergerakan. Yang ketiga, membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang. Yang keempat, menyimpan garam-garam mineral yaitu kalsium, fosfor, magnesium, dan fluor. Berikut adalah struktur tulang. Jaringan tulang terbagi atas dua, yaitu jaringan tulang padat, compact dense bone, dan jaringan tulang berongga, spongy bone. Kemudian ada komposisi tulang. Jaringan tulang atau jaringan ikat disusun oleh 1 matriks tulang, 2 membran tulang, dan 3 sel tulang. Yang pertama itu ada matriks tulang, terdiri dari 20% air, 20% protein, dan 60% mineral. Senyawa organik, terutama kalsium dan fosfor, juga Mg, sulfat dan fluoride, juga memberikan sifat keras dan kekuatan tulang. Senyawa organik, osteoid, proteoglycans, glycoproteins, dan kolagen fiber yang membentuk fleksibilitas tulang. Yang kedua yaitu membran tulang. Permukaan eksternal dan internal tulang dilindungi oleh membran periosteum dan endosteum. Kedua membran tersebut mengandung osteoblasts dan osteoclasts yang berperan dalam pertumbuhan, perbaikan, dan mempertahankan fungsi tulang. Periosteum melapisi osteo tulang, terletak pada bagian luar tulang yang tidak memiliki kartilage dan dilalui oleh pembuluh darah, limfa, dan syaraf yang berpenetrasi masuk ke dalam tulang. Kemudian ada endosteum, endo bagian dalam, osteo tulang. Membran osteogenik seperti halnya periosteum yang mengandung osteocytes dan osteoclasts. Endosteum melapisi bagian dalam tulang yang mengandung sumsum atau pembuluh darah, marrow, and/or blood vessel. Yang ketiga ada sel tulang. Yang pertama itu osteoprogenitors. Jenis selnya belum bersifat diferensiasi, mampu bermitosis, membentuk osteoblasts pada permukaan dan rongga tulang yang mengandung pembuluh darah dan sumsum tulang. Yang kedua ada osteoblasts. Diferensiasi sel osteoprogenitor, osteoblasts, sel pembentuk sel tulang dan matriks tulang pada permukaan dan rongga tulang yang mengandung pembuluh darah dan bone marrow. Osteocytes menyusun sebagian besar struktur tulang. Selnya hasil diferensiasi dari osteoblast, terdapat di sekitar matriks tulang dan berfungsi mempertahankan matriks tulang. Yang keempat ada osteoclasts, terdapat pada permukaan rongga dan tulang yang mengandung pembuluh darah, bone marrow, berfungsi meresorpsi atau menghancurkan matriks tulang. Fungsi ini terkait dengan pertumbuhan dan perbaikan tulang. Berikutnya ada klasifikasi tulang. Yang pertama itu tulang panjang, biasanya berfungsi sebagai pengungkit atau pengangkat beban. Terdapat pada tulang anggota gerak atas atau bawah, contohnya humerus, tibia, femur, ulna, dan metacarpals. Yang kedua ada tulang pendek, berbentuk koboidal, contohnya tulang pada pergelangan tangan dan kaki. Yang ketiga ada tulang pipih, permukaannya luas, biasanya berfungsi untuk melindungi organ dan melekatnya otot. Contohnya tulang karnial, frontal, parietal, occipital, temporal, tulang pendek, dan tulang bahu. Yang keempat ada tulang tidak beraturan, bentuk, ukuran, dan permukaannya bervariasi. Contohnya tulang belakang, sacrum, coccyx, temporal, sphenoid, nasal, zygomatic, maxilla, dan mandiblasi. Yang kelima ada tulang sesamoid, merupakan tulang kecil di sekitar tulang yang berdekatan dengan persendian dan didukung oleh tendon dan jaringan faisal. Contohnya tulang patella, bentuk dan konstruksi tulang ditentukan fungsi dan gaya yang bekerja padanya.
Yang kedua ada kartilago atau tulang rawan. Tulang rawan terdiri dari serat-serat yang dilekatkan pada gelatin kuat tetapi fleksibel dan tidak bervaskuler. Sel-sel tulang rawan disebut kondroblast. Sel-sel kondroblast mengeluarkan matriks yang disebut kondrin. Ada 3 macam tulang rawan. Yang pertama ada tulang rawan hialin, kedua ada tulang rawan elastin, dan ketiga fibrokartilago. Yang ketiga ada ligamen atau simplei. Adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat, keadaannya kenyal dan fleksibel. Ligamen menghubungkan tulang-tulang dan tulang lainnya dalam mempertahankan stabilitas. Contohnya di bagian lutut meliputi ligamen patella, pergelangan tangan ligamen dorsal radiokarpal, ligamen kolateral, ligamen palmar radiokarpal. Ligamen pada daerah tertentu melengket pada jaringan lunak untuk mempertahankan struktur. Contohnya ligamen ovarium yang melalui ujung tuba ke peritoneum. 4. Fascia adalah suatu permukaan jaringan penyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit. Sebagai fascia superficial atau pembungkus tebal, jaringan penyambung fibrosus yang membungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Fungsi utama sebagai pembungkus, pelengkap, serta pemisah antara otot-otot serta organ-organ internal. Fascia terletak di mana-mana, mulai dari tendon, ligamen, dan organ. Yang kelima ada bursae, adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat di mana digunakan di atas bagian yang bergerak, misalnya antara tulang dan kulit, tulang dan tendon, otot-otot. Bursae dibatasi membran sinovial yang mengandung cairan sinovial. Fungsinya sebagai bantalan di antara tulang dan tendon agar tulang, sendi, dan otot tidak bergesekan satu sama lain saat bergerak. Yang keenam ada tendon, adalah jaringan ikat fibrosus yang padat yang merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Fungsi tendon yaitu membantu memungkinkan pergerakan tubuh yang bebas dan fleksibel seperti berlari, melompat, berjalan, dan mengangkat, menari, dan kegiatan fisik lainnya yang dapat dilakukan oleh tendon. Selaput tendon berbentuk selubung dari jaringan ikat yang menyelubungi tendon tertentu terutama pada pergelangan tangan dan tumit. Selubung ini bersambungan dengan membran sinovial yang menjamin pelumasan sehingga mudah bergerak. Yang ketujuh ada sendi. Sendi merupakan tempat persambungan dua tulang. Berdasarkan jenis gerakan, sendi terbagi atas 3 tipe. Yang pertama, sendi tidak dapat bergerak atau synastroses, sendi yang sedikit bergerakan amfiatroses, dan sendi yang bergerak diastroses. Sendi synastroses adalah tulang pada sendi ini berdekatan satu sama lain dan dipisahkan oleh jaringan ikat fibrosis. Yang kedua ada sendi amfiatroses. Tulang pada sendi ini biasanya disambungkan dengan jaringan ikat hyalin cartilage. Yang ketiga sendi diatrosis. Sendi ini biasa melakukan gerakan bebas. Gerakan bebas biasa dilakukan karena pada kedua ujung pangkal tulang tidak dihubungkan dengan jaringan sehingga tulang bisa bergerak bebas. Dan yang kedelapan ada otot atau muscle. Jaringan berfungsi sebagai alat gerak aktif, merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengerut dan relaksasi mengendur. Pada saat berkontraksi, otot akan jadi lebih pendek dan sebaliknya saat relaksasi, otot akan menjadi lebih panjang. Kemudian ada struktur jaringan otot. Histologi jaringan otot secara umum tersusun atas 3 komponen yakni jaringan ikat, jaringan otot, dan sistem membran. Dari bagian luar ke dalam, jaringan ikat tersusun atas fascia superficialis, fascia profunda, epimysium, perimysium, dan endomysium. Kemudian ada fungsi otot. Yang pertama itu menghasilkan gerakan rangka, yang kedua mempertahankan sikap dan posisi tubuh, yang ketiga melindungi organ vital, dan yang keempat menopang jaringan lunak. Jenis-jenis otot ada 1. Otot polos, merupakan otot yang bekerja tanpa kita sadari atau kehendaki. Otot polos bekerja atas perintah otot dan kebutuhan tubuh. Fungsi otot bergantung pada letak dan posisinya dalam tubuh. Yang kedua ada otot jantung, merupakan penyusun dinding jantung yang berfungsi memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi darah. Tidak seperti otot rangka yang dapat dikendalikan secara sadar, namun otot jantung bekerja secara otomatis atau tanpa kita sadari. Yang ketiga ada otot rangka, adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya bagian otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Kemudian ada sifat-sifat otot. Yang pertama kontraktilitas, kemampuan otot untuk mengadakan respon memendak bila dirangsang. Otot polos 1/6 kali dan otot rangka 1/10 kali. Yang kedua ekstensibilitas, distensibilitas, kemampuan otot untuk menjaga bila otot ditarik atau ada gaya yang bekerja pada otot tersebut bila otot rangka diberi beban uterus berisi fetus. Yang ketiga ada elastisitas, kemampuan otot untuk kembali ke bentuk berukuran semula setelah mengalami ekstensibilitas atau distensibilitas. Yang keempat ada iritabilitas, kemampuan otot untuk mengadakan respon bila dirangsang.
Kemudian ada kelompok otot berdasarkan gerak dasar tertentu. Yang pertama ada otot flexor yang menyebabkan gerakan fleksi membengkokkan tulang, misalnya musculus biceps brachii membengkokkan lengan bawah. Yang kedua ada otot ekstensor, otot yang menyebabkan gerakan ekstensi atau meluruskan tulang, misalnya musculus triceps brachii meluruskan lengan bawah. Yang ketiga ada otot abduktor, otot yang menyebabkan gerakan aduksi menjauhi tubuh, misalnya musculus deltoideus menyebabkan aduksi lengan atas pada sendi bahu. Yang keempat ada otot aduktor, otot yang menyebabkan gerakan aduksi mendekati tubuh, misalnya musculus pectoralis major, otot dada besar menyebabkan gerakan aduksi lengan atas pada sendi bahu, jadi berlawanan dengan musculus deltoideus. Yang kelima ada otot pronator, otot yang menyebabkan gerakan pronasi atau memutar ke bawah, misalnya musculus pronator quadratus memutar ke telapak tangan sehingga tertelungkup yang selalu bekerja sama secara sinergis dan dengan musculus prenator. Yang keenam, otot supinator, otot yang menyebabkan gerakan memutar atau keluar, misalnya musculus brachii memutar lengan ke bawah sehingga telapak tangan menengadah. Yang ketujuh ada otot rotator, otot yang menyebabkan rotasi atau memutar, misalnya musculus gluteus maximus yang menyebabkan gerakan rotasi ke dalam tungkai atas pada sendi pangkal paha. Yang terakhir ada macam-macam jenis otot pada manusia. Saya akan membacakan yang bahasa Indonesia. Otot tulang ubun-ubun, otot tulang kening, otot tulang pipi, otot tengunyah, otot tulang rongga mata, otot rongga mulut, otot leher, otot tulang iga, otot tulang selangkar dan belikat, otot pangkal lengan atas dan bahu, otot lengan atas kepala 3, otot lengan atas kepala 2. Ada juga otot lengan atas, otot silang hasta, otot lengan atas dan pengupil, otot ketul pergelangan tangan, otot telapak tangan panjang, otot dada kecil, otot dada besar, otot gergaji, otot antara sela iga, otot perut lurus, otot perut miring luar, otot perut miring dalam, otot perut melintang. Dan ada otot tulang usus dan lipatan paha, otot bentuk sisir, otot ketul panjang, otot penjahit tulang pada paha, otot ketul panjang, otot paha ramping, otot paha, otot mofas ke samping, otot mofas ke dalam, otot lambung dan tungkai samping, otot permukaan tulang betis, otot betis panjang, otot kedang jari panjang, otot punggung dan otot tulang betis. Baik, sekian video presentasi tentang sistem muskuloskeletal saya. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Terima kasih.